Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Temanggung, mata kuliah Matematika Ekonomi. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang diferensial. Jadi kemarin atau tadi, kalau mungkin Anda sudah menyaksikannya tadi, tentang limit sudah kita jelaskan, dan juga tentang kesinambungan yang pada intinya konsep limit, konsep diferensial, dan juga konsep integral merupakan konsep yang digunakan untuk dengan objek formal yang sama, yaitu fungsi. Jadi diferensial juga diferensial fungsi, integral fungsi, limit juga limit fungsi. Jadi kita fokus ke fungsi. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi, baik fungsi linear maupun fungsi kuadrat, di mana kedua fungsi ini kemarin kita sudah membahas sangat penting penerapannya di dalam analisa permintaan dan juga penawaran. Walaupun bukan hanya itu, fungsi akan selalu dipakai dalam banyak sekali hal. Setelah kita kemarin mampu untuk menganalisa sebuah fungsi tentang kesinambungan atau tidaknya, sekarang kita akan mencoba menganalisa fungsi dari sisi diferensialnya. Kegunaannya untuk apa? Nanti kegunaannya setidaknya ada dua. Nanti akan ada tentang elastisitas dan juga pendapatan marginal. Tetapi untuk kali ini akan saya jelaskan mengenai yang pertama, yaitu tentang elastisitas permintaan. Jadi sebelum kita ke sana, mungkin kita masuk dulu ke pembahasan tentang fungsinya, tentang diferensialnya. Kemarin kita sudah membahas juga bahwasannya diferensial itu berasal dari konsep limit. Bisa dilihat di sini ada delta, artinya dia merupakan selisih yang tidak lain. Ketika nanti didefinisikan, kita akan kembali lagi ke limit. Ya, jadi sebetulnya ya itu tadi, diferensial itu memang lahir dari definisi limit itu sendiri. Jadi nanti kalau Anda ingin pelajari secara definitif, Anda bisa membuka lagi buku-buku SMA Anda. Karena kita tidak akan sampai ke sini, kita cukup akan langsung ke praktisnya saja, karena asumsinya kita sudah paham apa itu diferensial. Adapun secara garis besar, diferensial itu merupakan penurunan pangkat ya. Mudahnya kita pakai cara yang paling gampang saja ini aja. Jadi misalnya kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 10, maka dy per dx nya atau diferensialnya itu adalah, jadi dy per dx itu merupakan turunan dari Y, atau simbol yang lain juga bisa Y aksen. Y aksennya itu adalah 10 X pangkat 9. Kalau Y nya adalah X pangkat 8, maka 8 X pangkat 7. X pangkat 21 menjadi 21 X pangkat 20. Kita mungkin akan ingat-ingat lagi terkait ini. Lalu contoh yang lain, misalnya kalau Y-nya itu AX pangkat N, maka dy per dx-nya adalah ANX pangkat N-1. Itu untuk atau NA juga bisa, NAX pangkat N-1. Itu rumus dasar dari penurunan fungsi pangkat. Kita nggak akan terlalu banyak terkait diferensial mengenai jumlah dan juga jenis-jenisnya, karena memang itu saja yang akan kita gunakan untuk konsep elastisitas. Jadi secara garis besar kita bisa rumuskan. Kita bisa rumuskan bahwasannya secara garis besar untuk konsep pangkat, kalau kita memiliki bentuk umum AXN, kalau Fx itu sama dengan AXN, maka F aksen X atau turunannya adalah N-nya kembali ke depan, AXN-1. Atau kalau kita pakai Y, maka ini adalah Y-nya, lalu ini adalah Y aksen. Atau ini juga kadang disimbolkan dengan dy per dx. Jadi ini sama aja dengan dy per dx. Itu turunan atau diferensial. Secara garis besar, kalau kita punya contoh misalnya y sama dengan
6x kuadrat misalnya, maka dia untuk y aksennya dia adalah 2 kali 6x pangkat 2 min 1, yaitu 12x. Kalau kita punya bentuk y sama dengan 15x, artinya y aksennya adalah, karena pangkat 1 maka 1 kali 15 x pangkat 1 min 1. 1 min 1 sama dengan 0, sehingga 15x pangkat 0 yang tidak lain adalah 15 kali 1, yang tidak lain adalah 15. Jadi itu secara garis besar mengenai konsep diferensial. Adapun berkenaan dengan diferensial konsep pangkat ini akan kita gunakan mengenai satu konsep di dalam ekonomi yang disebut sebagai elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan itu secara garis besar kita bisa gambarkan. Elastisitas permintaan dia memiliki simbol, jadi kurung lurus di kanan dan kiri E. Kurung lurus itu kan biasanya kalau dalam matematika nilai mutlak dari E, ibaratnya gitu. Mengapa kok nilai mutlak? Karena elastisitas tidak pernah negatif. Jadi elastisitas itu selalu positif, ya. Itu untuk tentang elastisitasnya itu sendiri. Lalu apa itu elastisitas? Elastisitas kita bisa katakan sebagai kenaikan atau perubahan jumlah permintaan kita simbolkan dengan QD, ya. Kuantitas permintaan, quantity of demand, ya. Jadi perubahan QD yang dipengaruhi oleh perubahan dari harga, yaitu P. Kita tahu kalau fungsi permintaan itu dia berada pada variabel QD dan juga P. Artinya apa? Kalau misalnya P itu naik, maka dalam fungsi permintaan maka QD akan turun. Itu kan konsep dasarnya seperti ini. Kalau P naik maka QD akan turun. Cuman yang kadang sering lupa dari pembahasan adalah kalau P naik 1%, maka QD turun berapa persen? Nah, ini yang kadang belum terbahas. Artinya kalau P ini naik 1% dari P sebelumnya, dari harga awalnya, maka kuantitas permintaan ini akan turun dari kuantitas awalnya sebesar berapa persen, titik-titik persen gitu. Akan turun berapa persen. Atau sebaliknya, kalau P turun 1% misalnya, maka QD akan naik berapa persen? Berapa persen kenaikannya? Itu konsep mengenai elastisitas. Dan ini pun nanti akan terbagi menjadi 3 hal utama kenaikan itu. Jadi nanti kita akan mengetahui nilai elastisitas permintaan E yang kita beri tanda mutlak ini nanti akan ada setidaknya 3 kemungkinan. Ada ketika nilai E-nya ini lebih besar dari 1. Ini dikatakan, kalau seperti ini maka dikatakan elastis. Ada kondisi ketika E sama dengan 1. Ini disebut dengan uniter. Uniter itu artinya berarti kalau sama perubahannya antara harga dan kuantitas. Nanti akan ada kondisi ketiga, yaitu ketika E sama dengan
kurang dari satu. Kurang dari satu. Kalau kurang dari satu, maka ini dikatakan inelastis. Inelastis itu artinya tidak elastis. Ya, itu kondisi yang ketiga. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk mencari nilai E, dan setelah kita tahu nilai E, apa kaitannya sama konsep ini? Kalau P-nya naik maka Q-nya turun, lalu ketika P-nya turun maka Q-nya akan naik. Ini apa kaitannya sama ini? Akan sangat mudah kalau kita langsung ke contoh. Saya punya sebuah contoh, misalnya saya memiliki sebuah QD atau fungsi permintaan QD. QD-nya misalnya yang gampang aja, 100 QD sama dengan 150 min 3P. Ini QD-nya. Maka untuk mencari elastisitas penawaran, elastisitas permintaan adalah menggunakan rumus QD aksen kali P per Q. Ini rumus awal dari nilai elastisitas permintaan atau E, nilai mutlak E-nya. Jadi kita bisa langsung simulasikannya. Berarti yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah langkah 1 ya. Langkah pertama itu mencari QD aksen. QD aksen berarti dia merupakan turunan dari 150 min 3P. Kan jelas ya, karena 150 min 3P kalau diturunkan 150-nya menjadi 0, min 3P-nya berubah menjadi min 3. Artinya QD aksen adalah 0 min 3. Dalam hal ini adalah min 3. Ini turunan pertama dari QD, yaitu QD aksen, yaitu min 3. Nah sekarang kita misalnya memiliki beberapa kondisi. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Tentukan elastisitas permintaan ketika P sama dengan 40, 25 dan 10. Jadi kita diminta untuk menentukan elastisitas ketika P-nya sama dengan 40, 25 dan juga 10. Tadi kita sudah selesai pada langkah 1. QD-nya sudah kita cari QD aksennya. Jadi langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari nilai Q-nya. Mencari nilai Q untuk masing-masing P. Jadi untuk P sama dengan 40, maka Q-nya kan tinggal substitusi saja kan. Jadi P sama dengan 40, berarti tinggal substitusi ke fungsi QD-nya. Berarti kalau P-nya ini 40, kalau P-nya kita ganti dengan 40, 25 ya, 25 dan juga 10. Ini nanti apa yang akan terjadi kan gitu, tinggal substitusi saja. Jadi berarti 150 min 3 kali 40, 150 min 120 kan gitu. Kalau untuk P sama dengan 40, berarti 150 min 120 adalah 30. Selanjutnya untuk P sama dengan 25. Berapakah nilai Q-nya? Tinggal disubstitusi saja. Kalau Q-nya, kalau 25 yang disubstitusikan ke P-nya, maka berarti 150 min 3 kali 75. 3 kali 25 berarti min 75. Berarti 150 min 75 hasilnya
75. Terakhir, ketika P sama dengan 10, maka Q-nya analogi 150 min 3 kali 10 berarti 120. Ini langkah kedua. Jadi langkah kedua adalah mencari nilai Q untuk masing-masing nilai P yang ditanyakan. Jadi ini kan tentukan nilai elastisitas permintaan untuk nilai P 40, 25 dan juga 10. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga jelas. Langkah ketiga adalah mencari nilai elastisitasnya. Langkah ini berarti kita bagi menjadi 3 karena nilai yang ditanyakan adalah 3 kondisi. Jadi ini kan tentukan nilai elastisitas permintaan untuk harga P40, P25 dan P10. Berarti kita cari satu persatu. Langkah ketiga untuk P sama dengan 40. Oke. Untuk P sama dengan 40 kita bisa tentukan dengan rumus yang tadi. Elastisitas adalah ID aksen P per Q. Ini kan rumusnya. Nilai elastisitas adalah QD aksen kali P per Q. Kita masuk ke caranya, berarti QD aksen itu adalah minus 3. Berarti sama dengan minus 3 P-nya 40 kali 40 per Q. Q-nya adalah tadi ketika P-nya 40, Q-nya 30. Berarti min 3 40 per 30. Kita bisa coret nolnya. Lalu setelah dicoret nolnya berarti tinggal minus 3 dan juga 3, 3-nya bisa dicoret minus 4 ya, sehingga ketemu hasilnya elastisitasnya itu adalah minus 4. Dan kita tahu karena ini elastisitas itu adalah nilai mutlak, maka sama saja kita katakan nilai mutlak dari min 4 yaitu 4, karena di dalam elastisitas memang nilainya harus positif, tidak boleh negatif. Jadi nilai elastisitas yang pertama adalah ketemu 4. Kita lihat kriteria yang tadi. Elastisitas itu memiliki beberapa kemungkinan, yaitu ketika elastisitasnya lebih besar dari 1, elastisitasnya sama dengan 1, dan elastisitasnya kurang dari 1. Ketika elastisitas sama dengan 4, berarti ketika elastisitasnya sama dengan 4, itu artinya elastisitasnya itu lebih besar dari 1, berarti kesimpulannya dia elastis. Kesimpulannya ini ya, kesimpulannya dia elastis. Bukan hanya itu saja, kesimpulannya karena ketemu elastisitasnya itu 4, ini kan berarti kesimpulannya elastis. Kenapa elastis? Karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Selain itu kita juga bisa menyimpulkan yang tadi, yaitu ketika terjadi perubahan. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dimaksud dengan 4 ini. Kesimpulannya adalah interpretasinya jika P berubah 1%, maka QD akan berubah sebesar 4%. Jadi kenaikan sebesar 1 pada P itu akan berakibat penurunan 4% pada QD. Sebaliknya, penurunan 1% dari P akan berakibat kenaikan 4% pada QD. Ini yang kita kaitkan dengan tadi ya. Jadi hasil dari elastisitas itu nanti kita akan bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama,
nilai elastisitasnya 4, artinya dia elastis. Apa maksud dari elastis? Jika P itu berubah sebesar 1%, maka QD akan berubah sebesar 4%. Dalam hukum permintaan, kalau P naik 1%, maka QD akan turun 4%. Kalau P turun 1%, maka QD akan naik 4%. Ini kita bisa buktikan. Jadi kan tadi untuk harga 40, untuk P-nya itu 40, ya kan? Untuk P-nya itu 40, ini akan berakibat pada Q-nya, ini P akan berakibat Q-nya berapa tadi ya? 30. Ini Q-nya. Kita cek argumentasi ini. Jika P berubah 1%, maka dia berubah, maka Q-nya akan berubah 4%. Sekarang kita rubah P-nya bukan menjadi 40, tapi kita berubah dia menjadi 41. Kalau dia berubah jadi 41, maka berapakah nilai Q-nya? Kan tinggal disubstitusikan ke QD-nya. QD itu kan 150 min 3P. Kalau P-nya 41 berarti 150 min 123. Artinya sama dengan QD-nya adalah 150 min 123 berarti 27. Kan? Berarti kalau P-nya itu dari 40 berubah jadi 41, maka Q-nya atau QD-nya itu dari 30 akan turun menjadi 27. Kita buktikan sekarang yang tadi, argumentasi yang 1% dan 4% ini. 40 berubah menjadi 41. Naik berapa persen? Naik 1. 1 itu kan 1/40. 1/40 itu kan berarti 2,5%. Kalau ini P-nya berubah 2,5%. Kalau P-nya berubah 2,5%, maka Q-nya akan berubah 4 kali lipatnya gitu kan. Ibaratnya kalau 1 4%, maka kalau 2,5% dia akan berubah 4 kali lipatnya, yaitu 10%. Bener nggak? Kita cek ya. 2,5 sama 10%. Bener nggak? 40 berubah menjadi 41, artinya dia berubah atau naik sebesar 2,5%. Berarti QD-nya harusnya turun sebesar 10%. Apakah ini turun sebesar 10%? Kita lihat 10% dari 30 adalah 3. 30 min 3 hasilnya 27. Terbukti ya. Jadi itu yang dimaksud dari elastisitas. Dia akan berubah sesuai dengan nilai elastisitasnya. Oke. Nanti Anda bisa cek sendiri lagi untuk yang lain, untuk nilai-nilai yang lain. Yang tadi ya, coba kita lanjutkan sana. Sekarang untuk tadi kan untuk P sama dengan 40. Sekarang yang kedua untuk P sama dengan 25. Maka elastisitasnya adalah QD aksen min 3 P per Q 25 per 75 tadi ya Q-nya ya, sama dengan, bisa dicoret 3-nya 75, ini menjadi 25, berarti sama dengan min 25. Karena mutlak maka 25 salah. 25 dibagi 25 hasilnya min 1. Min 1 karena mutlak maka nilai elastisitasnya ketemu 1. Kalau 1 berarti kesimpulannya ini adalah elastisitas uniter.
Apa itu uniter? Uniter artinya adalah perubahan P sebesar 1% akan menghasilkan perubahan Q sebesar 1% juga. Kita bisa buktikan 25 untuk P-nya, maka berakibat Q-nya menjadi 75. Coba kita naikkan 25, kita naikkan menjadi 30. Kita naikkan menjadi 30. Kalau 25 jadi 30 itu berarti dia naik 20%. Berarti ini harusnya turun sebesar 20%. Kita buktikan. Kalau 30 berapa ya? Kalau P-nya 30, kita masukkan ke rumusnya. QD sama dengan berapa tadi? 150 min 3P. Kita masukkan P-nya sebesar berapa tadi? 30 ya. Berarti 150 min 90 hasilnya 60. 75 berubah menjadi 60. Kalau 25 dia berubah jadi 30, yaitu naik sebesar 20%, ternyata Q-nya turun 15, di mana 15 adalah 1/5 dari 75 dan dia adalah 20% dari 75. Berarti asumsi ini terpenuhi, yaitu ketika terjadi perubahan P sebesar 20%, maka akan terjadi perubahan Q juga sebesar 20%. Itulah yang dimaksud dengan elastisitas uniter. Untuk kasus yang ketiga, ketika P sama dengan saat P sama dengan 10 ya, maka akan didapatkan elastisitasnya itu adalah QD aksen, yaitu min 3 P per Q. P-nya itu 10, akan didapatkan Q-nya berapa tadi ketika P-nya 10? Ketika P-nya 10 ini 120, maka akan didapatkan nolnya kita coret. Setelah nolnya dicoret, 3-nya bisa dicoret, yang bawah menjadi 4, sehingga ketemu hasilnya adalah min 1/4. Karena elastisitas positif, maka sama dengan 1/4. Karena ini kurang dari 1, maka kita katakan ini inelastis. Inelastis itu berarti tidak elastis. Kenapa tidak elastis? Karena perubahan P sebesar 1% itu hanya memberikan perubahan Q sebesar 1/4%. Maka dikatakan ini ibaratnya perubahannya kan kecil, dari 1 kok hanya 1/4 perubahannya, maka tidak elastis gitu. Nah, itu nanti pembuktiannya Anda bisa buktikan sendiri dengan cara yang sama. Yang jelas kita bisa simpulkan itulah proses bagaimana diferensial digunakan untuk mengetahui elastisitas. Untuk tugasnya, ini tugas untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya QD. Ini dulu pernah Anda kerjakan QD ini. QD-nya adalah min 11 P plus 70. Dari QD ini silahkan dicari untuk, jadi pertanyaannya adalah tentukan E dan jenisnya ya, tentunya ya, tentukan nilai E dan jenisnya. Jenis elastisitasnya, maksudnya elastisitas yang apa? Apakah elastis ataukah uniter atau inelastis? Dan jenisnya serta interpretasinya. Interpretasi itu yang tadi, ketika ini naik 1%, yang Q-nya jadi berapa persen, seterusnya. Interpretasinya pada
pada P sama dengan 2, 3, dan 5. Dah, itu saja. Saat P sama dengan 2, 3, dan 5, maka apa yang akan terjadi pada nilai elastisitasnya? Kerjakan dengan cara yang sama. Langkahnya tadi ya, cari dulu. Langkahnya tadi saya berikan kisi-kisi. Langkahnya yang pertama tadi, langkah 1, cari dulu kide aksen. Langkah kedua, cari dulu cari dulu nilai Q untuk setiap P. Jadi ketika P1, P2, P3 kan ada 3 kan, maka nanti berakibat Q-nya berapa, Q-nya berapa, Q-nya ketemu berapa. Itu langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, adalah mencari nilai elastisitasnya. Jadi pada P sama dengan 2 misalnya nanti nilai elastisitasnya berapa, jenisnya apa, interpretasinya bagaimana. Interpretasi itu arti ya. Interpretasinya bagaimana. Itu tugas itu nanti dilanjutkan pada P sama dengan 2, lalu nanti pada P sama dengan 3, lalu pada P sama dengan 5. Dilanjutkan untuk langkah yang ketiganya. Jadi elastisitas, jenis elastisitasnya, dan juga interpretasinya, dan juga jenisnya ya. Apakah elastis, uniter, atau inelastis. Itu tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Adapun khusus untuk kelompok 4, berarti khusus untuk kelompok 4 silahkan Anda membuat video presentasi Anda mengenai soal ini. Soal yang ini, soal yang dikerjakan ini. Dari soal yang dikerjakan ini silahkan Anda buat video presentasinya selengkap mungkin, sejelas mungkin, segamblang mungkin. Video presentasi paling mudah Anda membuat sebuah video dengan Anda membuat sebuah tulisan di buku bisa, Anda menulis di buku lalu direkam video presentasinya, nanti diupload di YouTube, lalu nanti di-share linknya ke saya. Nanti baru untuk untuk pertanyaan-pertanyaannya saya akan mewawancarai hasil video Anda setelah Lebaran nanti. Saya kira itu untuk materi elastisitas permintaan. Untuk kelompok 4 silahkan dibuat presentasinya. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 silahkan dikerjakan tadi soalnya, dikumpulkan di Dropbox ya, Di Dropbox ini masuk ke tugas yang keberapa. Nanti akan saya tuliskan di Dropboxnya biar jelas. Tugas berapa untuk pengumpulan tugas apa, tugas berapa untuk pengumpulan tugas apa, nanti saya cantumkan di Dropboxnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.